Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya gitu ya dalam mengisi materi kali ini ya pada video kali ini saya ingin membahas mengenai desain arsitektur perangkat lunak. Baik, seperti apa itu? Mari kita cek aja. Oke, apa itu software arsitektur? Pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang desain abstrak ya. Dimana kalau kita berbicara desain abstrak, misalnya ingin membangun rumah kan sebagai contohnya, kita udah kebayang itu rumah yang ingin kita bangun itu temanya apa, ya misalnya, oh industrial, Skandinavian, atau minimalis, simple, nah gitu ya. Jadi software arsitektur itu menggambarkan hal-hal yang berbau abstrak. Jadi seperti blueprint, ya, cetak biru dari suatu sistem atau perangkat lunak yang akan kita bangun. Nah, kalau kita lihat perangkat lunak itu kan memiliki beberapa komponen ya, banyak komponennya. Kemarin kan yang kita akan rancang dalam suatu desain adalah data misalnya. Terus kita merancang komponen-komponennya gitu ya. Misalnya kalau objek oriented kita merancang kelas gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita ingin melihat suatu gambar abstrak dari keterhubungan antar komponen-komponen itu. Nah, biasanya blueprint dari arsitektur perangkat lunak itu bisa dijadikan komunikasi untuk stakeholder agar kita paham bagaimana letak dari komponen-komponen itu di tiap-tiap tempatnya masing-masing, gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat bentuknya secara abstrak, sketsnya, gitu ya. Misalnya kita mau bikin rumah kan kita bikin denah, carport di sini, gitu ya. Sini pintu masuk dan lain-lain, gitu ya. Dalam bentuk 2 dimensi. Nah, ini juga sama, gitu ya. Kita bisa bikin, lalu kita bisa lihat performansinya. Bikin rumah juga sama, misalnya kamar 3x3. Terus posisi TV di sini, artinya nanti kita sudah memiliki bayangan seperti apa rumah ini nanti akan dibangun. Nah, kurang lebih apa yang ingin dicapai dari pembuatan software arsitektur itu sama seperti membangun rumah. Oke, software arsitektur itu pasti ada kaitannya dengan desain, dengan atribut quality. Ya, ada beberapa atribut quality, misalnya portability, maintainability, apa itu? Nah, nanti kita bahas lagi di video yang lain, gitu ya. Terus ada IT environment lain, misalnya hardware, misalnya. Nah, dari hardware-nya itu kita bisa lihat ada apa? Ada apa sih namanya itu? Komponen hardware, misalnya server, database server dan lain-lain. Nah, itu kita bisa lihat tuh di sini. Terus ada human dynamic, ada bisnis strategi dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu semua mengacu pada software arsitektur yang kita buat. Oke, baik. Baik, lanjut. Oke, apa tujuan utama dari pembuatan arsitektur? Tujuan utamanya tentu saja untuk mengidentify semua requirement yang ada pada struktur aplikasi. Struktur yang dimaksud itu struktur fisik ya. Jadi misalnya halaman, komponen, package, dan seterusnya, gitu, atau file-file secara fisik yang ada pada yang termasuk dalam komponen si perangkat lunak atau aplikasi yang akan kita bangun. Nah, secara teknis menggambar arsitektur perangkat lunak itu bisa meminimalkan resiko bisnis. Ya, jadi biasanya kan ada gap tuh antara business requirement dan technical requirement. Nah, gap itu bisa kita tangkap saat kita mendesain software arsitektur terlebih dahulu. Artinya, kalau kita ngomongin business requirement kan kita akan berbicara tentang waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Nah, kita akan mendevelop perangkat lunak seperti apa tuh? Misalnya tadi budgetnya terbatas, tapi inginnya efektif, tingkat portability dan maintainability-nya tinggi, dan seterusnya. Nah, kita gambarkan dulu perangkat lunaknya seperti apa dari sisi arsitektur.
Jadi nanti klien bisa melihat gambaran secara abstrak terhadap aplikasi yang akan dia pakai nantinya. Ya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus menggambar arsitektur? Kalau kita baca referensi dari Pressman, maka di sini dia bilang bahwa software arsitektur provides a representation that facilitates communication among all stakeholders. Jadi dengan menggambar software arsitektur, di sini kita berarti seperti memfasilitasi komunikasi untuk seluruh stakeholder. Dalam membangun perangkat lunak, stakeholder itu tidak hanya software developer ya. Jadi ada sistem analis, ada software tester, ada project manager, ada klien, ya, ada customer, ada user, dan semua. Kalau kita ngomongin stakeholder itu berarti semua yang terlibat dengan dibangunnya aplikasi ini. Nah, itu yang kita sebut sebagai stakeholder. Lalu arsitektur juga meng-highlight suatu desain awal. Artinya nanti desain awalnya seperti apa, kemudian apa yang didesain itu kita bisa bagi ke dalam tahap-tahap pekerjaan untuk software engineer. Jadi misalnya nanti kamu yang bikin database ya, nah, kamu yang bikin UI ya, dan seterusnya. Nanti UI-nya ada berapa banyak, didefinisikan ke level yang lebih detail lagi, lalu dibagi ke dalam tugas-tugas untuk masing-masing software developer itu. Oke, jadi itulah kenapa pentingnya software arsitektur kita buat. Kemudian yang terakhir arsitektur ya, di situ ada quote constitutes a relatively small, intellectually graspable model of how the system is structured and how its component work together. Jadi dia menggambarkan bagaimana perangkat lunak itu atau sistem itu secara struktur dan bagaimana masing-masing komponen itu bekerja secara bersama-sama. Perlulah didefinisikan komponennya. Kalau kita mau bikin rumah juga kan kita perlu definisikan mana pintu, mana jendela gitu ya. Nah, di mana nanti letak posisi dari ventilasi misalnya. Jadi itu perlu. Sama dengan perangkat lunak, maka komponen-komponen yang bekerja sama untuk satu tujuan itu kita bisa gambarkan dalam suatu arsitektur perangkat lunak. Oke, ada beberapa style cara menggambar arsitektur yang diperkenalkan dari referensi Pressman. Nah, kalau kita ngomongin masalah akses data, bagaimana nanti data itu diakses, kita bisa gunakan data center arsitektur. Jadi style arsitektur itu kita akan buat tergantung dari kebutuhan. Jadi kalau kita buat untuk menggambarkan komponen yang mana atau semua komponen, nah kita menggunakan arsitektur yang lain. Nah kalau data center arsitektur artinya kita akan menggambarkan arsitektur dari akses data. Nah, kalau yang digambar contoh ini, nah di sini menggambarkan tentang data center arsitektur di mana ini centralized database. Kalau distributed gimana? Nah, kita bisa gambarkan secara arsitektur bagaimana nanti perilaku distributed database itu akan diimplementasikan dalam pembangunan perangkat lunak atau sistem yang nanti akan kita bangun, ya. Nah, itu data center arsitektur. Kemudian ada data flow arsitektur. Ya, di sini ada salah satu bentuk data flow arsitektur adalah pipes and filter, di mana ini menggambarkan suatu aliran data, gitu ya, dari awal hingga akhir. Di mana pipes itu menggambarkan aliran data dan filter itu akan menggambarkan datanya. Jadi misalnya datanya akan berubah menjadi apa dan seterusnya. Nah, ini kita sebut data flow arsitektur. Jadi ini masih menggambarkan arsitektur data. Nah, kalau yang di atas tadi lebih ke arah cara aksesnya, yang kedua mungkin aliran dan perubahan datanya. Kemudian ada lagi yang main program and subprogram arsitektur. Nah, ini menggambarkan program menggambarkan arsitektur dari menu misalnya bisa. Ya, jadi sistem informasi akademik misalnya. Di bawahnya nanti ada bagian akademik nanti bisa ngapain aja.
Ada struktur aplikasinya, itu bisa tuh main program atau subprogram arsitektur. Kan sistem akademik itu biasanya dibagi menjadi akademik, sistem informasi kampus itu dibagi menjadi akademik, keuangan kan gitu ya. Terus kepegawaian sama keuangan misalnya. Nah, nanti ada modul-modul apa saja yang ada di bawah itu. Nah, kita bisa gambarkan dengan menggunakan style main program or subprogram arsitektur. Terlepas dari style dari paradigma yang dipakai, entah itu dia mau procedural oriented, mau object oriented, functional oriented, event oriented, bebas. Ya, ini juga bisa diterapin di semua paradigma dari pembangunan perangkat lunak. Kemudian ada layer arsitektur. Layer arsitektur ini berarti perangkat lunak akan dibagi menjadi beberapa lapis, ya. Mulai dari yang paling dekat dengan pengguna sampai yang posisinya paling jauh dengan pengguna. Yang paling dekat apa? User interface. Nanti setelah itu lapisan keduanya aplikasi, lalu utility, lalu dan seterusnya. Dia sampai nanti mungkin kita berbicara tentang core layer yang ada di titik paling jauh, gitu ya. Nah, biasanya layer arsitektur ini nanti akan berkembang menjadi multi layer arsitektur yang akan diterapkan dalam aplikasi web dan mobile. Oke. Biasanya dipakai itu gitu ya. Oke, lalu ada object oriented arsitektur. Nah, di sini namanya itu kalau nggak salah 4+1 arsitektur gitu ya, atau view. Nah, jadi di sini secara konsep paradigma, kalau ini paradigmanya objek ya khusus. Jadi object oriented paradigma menggunakan object oriented arsitektur. Ini bisa digambarkan dari sisi logical view, lalu dari sisi development view, physical view, dan process view. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan kita menggambar menggunakan UML. Misalnya physical view. Diagram UML apa yang menunjukkan sisi fisik dari suatu aplikasi. Nah, kita tahu itu adalah kelas diagram. Ya. Kemudian ada process view. Ya. Dari diagram apa process view? Dari activity diagram. Terus logical view dari mana? Dari use case. Development view dari mana? Dari komponen diagram dan deployment diagram. Nah, semua itu ada skenario. Jadi skenario itu nanti menjadi pusat dari sudut pandang logik, development, physical, dan process view. Oke. Jadi dia 4+1. Satunya itu adalah skenario. Nah, logical view tidak langsung berinteraksi dengan physical view. Karena kalau dia ngomongin logic, dia akan ngomongin development dan proses. Proses nanti ngomongin physical view, development juga akan mengarah ke physical view. Karena komponen itulah yang nanti akan di-develop dan yang akan menjadi bentuk daripada behavior. Nah, kira-kira gitu dari proses view nantinya. Nah, banyak style-style yang kita kenal gitu ya. Ada monolitik, microservice, mungkin para pelaku aplikasi mobile, multi-platform udah zaman now, maksudnya udah pada familiar dengan style monolitik dan microservice. Nanti kita juga akan bahas di video yang lain ya. Lalu ada komponen base, ada service oriented. Nah, ini pengembangannya ke microservice ya. Kemudian ada space based arsitektur. Apa? REST ya. REST. Nah, REST API itu menggunakan arsitektur space based gitu ya untuk menggambarkan interaksi komponennya dan lain sebagainya. Jadi banyak style-style yang kita bisa pakai untuk mendesain arsitektur, namun ya itu tadi disesuaikan dengan kebutuhan dan perangkat lunak apa yang akan kita bangun nantinya. Nah, di sini ada web application dan mobile application. Nah, ini biasanya yang paling banyak nih ya, yang paling banyak orang tahu dan dibahas di berbagai website dan buku itu adalah pengembangan dari layer arsitektur, yaitu multi-layer arsitektur. Nah, dia akan membagi menjadi 3 lapis. Yang pertama itu UI layer, user interface layer atau UI tier, bebas itu namanya banyak ya. Ada yang bilang presentation tier, presentation layer, UI layer banyak, itu alternate name-nya.
Lalu ada business layer, itu alternatifnya banyak, ada application layer, ada logic layer, ada logic tier, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah data layer atau data tier dan seterusnya, banyak sebutannya. Artinya dia membagi 3 sebenarnya, di mana 3 secara umum itu adalah presentation, application, dan data. Jadi dia satu konsep dengan layer arsitektur dari Pressman yang kita bahas tadi. Nah, di sini di multi layer itu berarti dia ada 1 tier, ada 2 tier, 3 tier, dan multi tier, N tier. N tier itu berarti mungkin dari 3 tier tadi ya, UI, bisnis, dan data, itu bisa dipecah menjadi beberapa tier lagi. Oke, jadi biasanya pembangunan web application dan mobile application dia menggunakan style cara menggambar arsitekturnya dengan style multi-layer arsitektur. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran daripada multi-layer atau multi-tier arsitektur ya. Jadi yang paling atas itu presentation tier yang menggambarkan user interface, terserah mau berbasis GUI atau komen gitu ya, atau apapun UI-nya. Kemudian yang di bawah adalah logic atau bisnis atau application tier, dia menggambarkan proses-proses logik, misalnya methods kalau di object oriented, atau function dan prosedur ya di struktural dan prosedur oriented. Ya, sebagai contoh itu kan get list of all sales made last year, itu kan method ya. Kemudian add all sales together, itu method. Nah, lalu di data tier itu adalah database. Nah, kalau kita ngomongin query ada pada interaksi antara logic tier dan data tier. Kira-kira seperti itu. Nah, multi-layer arsitektur itu kalau kita lihat yang pertama tadi ada 1 tier ya, atau single tier arsitektur. Biasanya presentation-nya di situ, logiknya di situ, datanya di situ, atau bisa kita bilang aplikasi kliennya di situ di satu tempat ya, server di satu tempat dan database di satu tempat. Biasanya kita sebut sebagai standalone application. Contohnya apa? Microsoft Office itu standalone ya. Aplikasi kliennya di situ, datanya di situ, servernya di situ. Artinya kalau orang lain buka aplikasi itu secara terpisah, ya dia berbeda. Atau game-game zaman dulu, bukan online game ya, yang single player. Nah, itu adalah standalone. Karena state kita dengan state orang lain itu nanti akan berbeda. Kemudian ada lagi yang two tier, atau kita sebut sebagai client server biasanya. Nah, presentation-nya berjalan di client, datanya berjalan di server. Jadi client server. Logiknya di mana? Logiknya ada di client ya. Jadi presentation dan logiknya biasa ada di client. Kemudian ada 3 tier. Artinya presentationnya di client, application di server, database-nya juga terpisah di database server. Nah, 3 tier arsitektur itu kalau kita lihat ini web dan mobile banget gitu ya. Jadi sebenarnya multi-layer arsitektur yang dipakai itu yang 3 tier. Daripada arsitektur berbasis web, aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis mobile. Nah, nanti komponen pembangunnya apa? Ya kita lihat kalau dari sisi klien ya, yang web aja sebagai contoh. Klien, HTML ya di klien. Server dari bahasanya ya. Lalu server PHP gitu ya. Nanti database-nya MySQL. Jadi klien, server, dan database dia terpisah secara komponen nantinya. Nah, kalau multi-tier gimana? N-tier, artinya kan bisa 4 tiernya. Nah, bisa jadi application layer dibagi menjadi 2, satunya logic, satunya service, sehingga bisa membentuk service oriented arsitektur, di mana dia pakai 4 tier dan seterusnya ya. Itu jadi N tier, N itu tergantung dari banyak layer lapisnya. Kalau dia pakai service kan biasanya ada presentation-nya, ada application-nya, ada service-nya, lalu ada database-nya. Karena ya kalau kita taruh lapisan service itu kan berada di antara logic atau aplikasi dan data kan gitu ya. Berada di situ. Jadi kita punya 4 layer, artinya N tier kita pakai 4 tier application. Oke, jadi seperti itu ya bayangan kita mengenai arsitektur perangkat lunak.
kalau ingin lebih jelas lagi mungkin di buku Pressman itu sangat lengkap ya dibahas. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.